Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fadilah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta guglahu wa hiya tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa Abu Dawud wa Ahmad wa An-Nas wa Ibnu Majah wal Hakim wa Ibnu Hibban fi sahihi. Dari Abu Hurairah yang bersabda, ada satu surat di dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat. Ia akan memberi syafaat kepada seorang sehingga ia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Hadis Abu Dawud, Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim. Faedah mengenai surat Tabarakalladzi terdapat riwayat lain. Sabda Rasulullah SAW, hatiku ingin agar surat ini ada di dalam hati setiap orang mukmin. Hadis ini menyebutkan, barang siapa membaca dua surat, yaitu surat Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim Sajdah di antara maghrib dan isya, seolah-olah ia sholat sepanjang malam pada malam Lailatul Qadar. Sabda beliau lainnya, barang siapa membaca dua surat tersebut, maka akan ditulis baginya 70 pahala dan dijauhkan dari 70 keburukan. Yaitu menyebutkan barang siapa membaca dua surat tersebut, ditulis baginya pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar, sebutkan dalam kitab Madhahirul Haq. Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas anhuma bahwa sebagian sahabat anhum pernah mendirikan kemah di suatu tempat. Mereka tidak tahu bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba orang-orang yang sedang mendirikan kemah itu mendengar suara seorang yang sedang membaca surat Tabarakalladzi. Maka diceritakanlah hal itu kepada Nabi SAW. Beliau bersabda bahwa surat itu akan menjauhkan dan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak akan tidur sebelum membaca surat Alif Lam Mim Sajdah dan surat Tabarakalladzi. Khalid bin Ma'dan berkata, telah sampai kepadaku suatu riwayat pada seorang laki-laki yang berbuat dosa. Ia selalu membaca surat Sajdah dan tidak pernah membaca surat-surat lainnya. Kemudian surat ini membentangkan sayapnya sambil berkata, Tuhanku, orang ini banyak membacaku. Syafaat surat ini diterima dan diputuskan bahwa setiap kesalahannya diganti dengan pahala. Khalid bin Ma'dan melanjutkan, surat ini akan membela pembacanya di dalam kubur dan berkata, ya Allah, jika aku ini termasuk dalam kitab-Mu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, maka hilangkanlah aku dari kitab-Mu. Lalu surat ini akan muncul dalam bentuk seekor burung yang mengembangkan sayapnya ke atas orang itu dan menjaganya dari siksa kubur. Dan Khalid bin Ma'dan adalah yang meriwayatkan semua riwayat tentang surat Tabarakalladzi ini. Ia tidak akan tidur sebelum membaca kedua surat ini. Rasulullah berkata bahwa kedua surat ini memiliki 60 fadilah dibandingkan dengan surat-surat lainnya di dalam Al-Quran. Azab kubur bukan sesuatu yang remeh, yang pertama kali akan dilalui oleh setiap manusia setelah mati ada kubur. Abdullah Utsman anhu berdiri depan kubur seorang. Ia akan menangis hingga air mata membasahi janggutnya. Seorang bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak pernah menangis sedemikian keras ketika mengingat surga dan neraka? Gimana tangisanmu ketika melihat kubur? Jawabnya, aku mendengar Rasulullah bersabda, kubur adalah tempat persinggahan pertama untuk akhirat. Jika seorang selamat dari azab kubur, maka ia akan dimudahkan untuk perjalanan selanjutnya. Sebaliknya, jika ia tidak selamat di azab kubur, maka selanjutnya akan mengalami kesulitan yang lebih besar daripada azab kubur. Aku juga mendengar bahwa tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan kubur. Sebutkan dalam kitab Jam'ul Fawaid.
Allahumma fadna minhum bifatka wa mannika. Ya Allah, dengan keutamaanmu dan kemuliaanmu, berilah kami dari siksa kubur. Alhamdulillah, ini dijelaskan tentang keutamaan surat Tabarakal Ladzi dan surat As-Sajdah. Dan al-Rahman dan kita amal dan sampaikan insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.